kita akan masuk kepada orang-orang ini yang sudah lama menjaga tempat ini, yang usianya beratus-ratus tahun tempat yang bukan terah alurgo, maka aku putuskan nyaklah dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alangkah bahagianya kalian bisa menjawab salamku. Walaupun dulu pertama kali aku memakai dengan ajaran Hindu, tapi karena ketukan dari nurani hatiku, yang itu penyampaian dari mulut ke mulut bahwa aku tidak menjalankan ajaran Islam, sebenarnya aku sudah menjalankan Islam. Makanya pesanku pada kalian, wahai pengikutku, kelak kemudian hari aku akan lahir kembali. Lahir walaupun beda wadah. Kedatanganku ke sini pun itu bukan karena kemauanku, tapi memang sudah digariskan, dikotarkan dari Sang Khalik, Sang Penguasa alam semesta. Dulu aku memang meyakini dengan ajaran Hindu. Sebenarnya semua agama itu bagus. Kenapa menangis? Aku salut dengan kalian. Aku bangga dengan tanda kesetiaan kalian. Yang simpang siur dengan penyampaian dari mulut-mulut bangsa manusia, karena aku mati dengan darah tanganku sendiri, yaitu putraku Kian Santang. Sebenarnya penyampaian itu bohong dan dusta. Itu hanya rekayasa dari kalangan bangsa jin yang intinya akan mengadu dari dua kalangan, dua keyakinan. Islam agama cinta damai. Islam bukan agama penjajah, dan Islam pun juga bukan agama pemaksa. Putraku Kian Santang dapat pertama kali ajaran Islam, dan aku sendiri itu pun karena ketukan nurani sendiri. Sang Mahadewa Siwalah yang mendegurkan aku untuk datang ke negeri Timur Tengah, yang tidak lain, siapa yang bisa mengeluarkan darahku, maka itu yang aku pantas menjadi keyakinanku atau mahaguruku. Ternyata Baginda Sayyidina Ali lah yang pantas dan layak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua tenanglah. Kanda Prabu tidak suka terhadap orang-orang yang cengeng. Angkat kepala kalian. Dengan kedatanganku ke sini, ini adalah hari malam ketentuan waktu aku dinobatkan sebagai Maharaja Pajajaran. Di situ ada tertulis kata-kata selamat datang Sri Paduka almarhum. Percaya atau tidak, inilah aku. Aku lahir kembali. Wujudku itu memang beda. Kalian paham? Kenapa kalian menangis? Kami bahagia, kami senang-senang. Lama bertahun-tahun, beratus tahun kalian menunggu. Iya, Pak. Iya, Gus. Kapan bagindanya akan datang kembali? Iya. Begitu aku datang, maka ini adalah hari kejayaan. Pajajaran akan lahir kembali.
dan menempat dari wadah-wadah orang-orang yang memang pantas, dan lahirnya Pajajaran, khususnya pengikutku yang setianya sampai detik ini tidak akan pudar. Tapi manakala dulu waktu zaman kerajaan membelot atau menghancurkan atau bikin sengsara kalangan rakyat Pajajaran, maka itu tidak akan lahir kembali sampai kapanpun. Ini keputusan dan mandat sabdaku. Munding Wangi adalah Siliwangi, putra dari Wastu Kencana, yang dikasih gelar dari Mahadewa, Prabu Sengkelang Sanggabuana. Inilah aku. Bertahun-tahun aku mencari di mana tempatku. Karena wadah ini yang aku tempati, belum tahu di mana harus mencari. Alhamdulillah, aku pun meyakini sebelum aku menghilang dari dunia, aku pun meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar-benar cinta damai, agama yang benar-benar menghargai, menghormati sesamanya. Inilah aku akan lahir kembali. Di sini aku diobatkan, di sini aku diangkat. Makanya lahirnya aku jauh datang dari Jawa. Secara logika kalangan bangsa manusia itu tidak mungkin. Tapi aku menempat di sini itu karena Sang Mahadewa. Beliaulah yang memberikan restu. Aku lahir kembali karena di zaman sekarang bukan zaman pemerintahan, bukan zaman pemerintahan kerajaan. Zaman sekarang itu zaman republik yang berdasarkan undang-undang yang dibikin dari kelompok kalangan bangsa manusia, yang intinya dalam aturan hukumnya tidak lain untuk kepentingan orang-orang yang tahu tentang hukum. Rakyat kecil butuh perlindungan, rakyat kecil butuh pengayom, rakyat kecil butuh kebahagiaan. Tapi kebahagiaan, kesejahteraan itu sampai detik ini pun belum mendapatkan. Itu makanya aku dilahirkan kembali. Selama ini orang-orang bertanya, siapa yang membuat prasasti ini? Yang membuat prasasti ini itu adalah tulisan. Telapak kaki itu adalah telapak kakiku. Kanda Prabu membuat kata-kata dan aku yang menulisnya. Itulah sejarah yang sebenar-benarnya. Tapak kaki itu adalah tapak kaki istriku Subang Lara. Karena mungkin saking cintanya dan rasa sayangnya, dan aku menyampaikan kelak kemudian hari aku akan lahir kembali. Walaupun jasa wadah. Selamat datang Sri Paduka Baginda almarhum. Itulah. Kalau kalian tidak percaya, telapak kaki itu sama persis dengan yang punya raga ini. Karena sejarahnya, tinggi besarnya sama seperti zaman dulu waktu aku masih hidup. Istri-istriku akan lahir kembali. Seluruh pengikut Prah Alur Pajajaran yang setianya sampai detik ini tidak akan mudah, tidak akan pudar. Akan detik ini pun aku lahirkan kembali dan aku bangkitkan kembali. Pajajaran akan berkuasa kembali. Tapi berkuasaan Pajajaran itu bukan membelot dari aturan agama. Yang tidak lain, Islam adalah agamaku. Al-Quran itu adalah kitab suciku. Baginda Nabi itu adalah pemimpinku. Sang Khalik, sang penguasa alam. Beliaulah jantung hatiku, maha guruku, segalanya bagiku. Maka aku pun bertekuk lutut bersimpuh. Ingat, lahirnya aku beserta pengikutku yang jelas itu bukan menempati wadah-wadah di daerah Jawa Barat semua. Karena itu lahir bukan ketentuan dari kemauan manusia, tapi sudah ada yang mengatur, Sang Khalik, sang penguasa alam semesta. Di sini sekelompok sekeliling kalangan para sahabat Nabi Rasulullah
Para dewa dan juga Mahadewa sendiri pun menyaksikan akan terjadi apa dunia ini. Kenapa aku menempati sini? Itu pun berkat ridho Allah. Apa yang kalian sampaikan setelah kedatanganku ke sini? Wahai pengikut-pengikutku, terah Pajajaran yang memiliki jiwa kesatria dan kesetiaannya detik ini pun tidak akan mudah. Terima kasih untuk kesetiaan kalian yang sudah menjaga tempat ini, seperti yang sudah Kanda Prabu amanahkan ke kalian. Penyampaian aku mati dari putraku sendiri itu bohong, dusta. Mana ada dari ajaran Islam yang meyakini ajaran Islam yang berpedoman suci, kitab suci Al-Quran, baginda Nabi pemimpinnya, memaksakan ayahandanya sampai dibunuh. Itu adalah sekelompok manusia yang intinya akan mengadu dari kedua kalangan agama, Hindu dan Islam. Sumpahku itu dulu tidak mungkin dicabut kembali. Dulu aku meyakini dengan ajaran Hindu. Hindu pun mengajarkan saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Hindu pun tidak mengajarkan untuk menumpuk harta, tapi Hindu untuk kesejahteraan semua umat manusia. Lahirnya aku itu adalah bukan kemuanku, tapi sudah kodrat kirodat dari Sang Khalik. Terus di mana tempatku? Banyak orang tahu hanya sebatas petilasan. Di mana tempatku? Makamku, kuburanku. Aku hilang beserta ragaku, karena itu sabda Bhakta dari Mahadewa dan Sri Rama. Cari dimanapun tidak ada. Banyak orang-orang yang memiliki kemampuan, yang mengatasnamakan dirinya titisan Siliwangi atau Munding Wangi. Tapi untuk cari kebenaran, silakan bertengger di sini. Siapa yang layak dan pantas mengatasnamakan dirinya itu titisan Siliwangi atau Munding Wangi? Proses sancang itu adalah proses peleburan wujud rupaku, karena permohonan tanda baktiku, kesetiaanku berlutut mohon dulu pada Sang Mahadewa supaya aku bisa dilahirkan kembali. Aku meninggalkan kerajaan itu dengan hati gundah pelana. Aku tidak ingin semua rakyatku, semua pengikutku yang memiliki jiwa kesatria, yang kesetiaannya pun tidak akan pudar sampai detik ini, supaya bangkit kembali, supaya bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan. Pesanku kali ini, siapa maha guruku yang bisa mengeluarkan darah di organ tubuhku, yaitu Sayyidina Ali. Beliaulah Kaisar gede pertama penguasa di Timur Tengah. Itulah yang bisa mengeluarkan darahku, dan beliaulah yang mengajarkan, karena ketekatan ketulusanku, keyakinanku, karena aku malu. Jadi permohonan permintaanku supaya aku melebur beserta wadah kasarku. Aku akan lahir kembali, dan itu keinginan dan berkat ridho keputusan restu mandat dari Mahadewa, Dewa Surya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, semuanya memberikan rahmat dan berkat untukku bahwa aku lahir kembali. Percaya atau tidak, itu bagi orang-orang yang berikan. Bagi orang yang memiliki segala kemampuan, dengan bentuk rupaku yang sekarang yang jelas beda wadah, yang bukan darah keturunan atau darah orang Jawa Barat, yang diperhatikan secara detil dan melihat secara batin. Bentuk rupaku inilah aku. Busana yang kutampilkan, yang kupakai, ini adalah busana kebesaranku dulu waktu aku memegang kepemerintahan.
Pajajaran. Dari itu Pajajaran akan lahir kembali. Detik ini juga lahir kembali. Silakan wahai para pengikutku, berapapun jumlah kalian yang masih memiliki jiwa kesatria dan keyakinan dan kesetiaan yang tidak akan pudar sampai kapanpun, silakan aku persediakan mandat dan sabdaku menyertai kalian, merestui kalian. Silakan cari wadah. Tapi manakala wadah yang kau tempati justru memanfaatkan kalian, tinggalkan wadah itu, walaupun tempat di mana atau barang pusaka apapun. Tugas kalian atau perintahkan dengan mandat tersebut bukan tempat di barang pusaka, tapi di wadah manusia yang punya keinginan untuk merubah kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan, segalanya, khususnya untuk umat manusia. Ada yang mau kau sampaikan, Subang Larang? Terima kasih atas kesetiaan kalian pada kami. Mungkin banyak sejarah yang perlu diluruskan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya di mana letak kerajaan Pajajaran. Di sinilah letak kerajaan Pajajaran. Dan di sini adalah Taman Kaputren. Dulu aku membuat tulisan ini di Taman Kaputren. Dan hilangnya kerajaan itu rusak, tenggelam di alam goib. Karena telah hilang rajanya, hilang pula kerajaannya secara goib. Aku hanya ingin meluruskan sejarah. Wahai para pengikutku yang setia, silakan. Kalau kau ingin menempati wadah orang-orangku yang jauh-jauh datang ke sini, kalau memang ada kecocokan dari jiwa, kepribadian, dari keinginannya, silakan menempat. Walaupun punya keinginan dari wadah orang-orang ini yang datang, tapi kalau tidak memiliki jiwa kesatria atau keyakinan yang hakiki, atau mementingkan dengan ambisi urusan duniawi, kau lebih tahu bakta dan sabda mandatku tidak akan menyertai. Silakan cari tempat yang lebih layak, lebih pantas untuk tahu untuk apa untuk hidup, dan kembali akan kemana arahkan langkah kakimu. Dilahirkan kembali. Yang lahir itu bukan kalangan bangsa manusia, tapi yang lahir itu kekuatan-kekuatan zaman kerajaan yang saat ini akan menempati wadah manusia. Silakan, silakan. Masuklah. Menyebut, bisa membuktikan segala hal apapun itu nanti dengan tanpa kata hati kalian. Bukan hati kalian, tapi hati wadah yang kalian tempati. Yang bukan terah alurku, atau walaupun terah alurku yang belok waktu zaman kerajaan, maka itu akan hancur dan tidak akan lahir kembali dimanapun tempat. Sempurnalah sebetulnya. Penyampaian dari mulut-mulut orang pintar yang intinya di sini tersimpannya harta karun yang intinya kalau bisa dikali itu bisa untuk membayar melunasi utang negara. Harta karun ini inilah tanah Bogor, bukan berbentuk bongkahan emas, tapi tanah kesuburan, tanah kesejahteraan.
adapun bentuk emas atau bongkahan atau kepengan emas di sini tidak ada. Yang namanya harta karun adalah ini tanah Bogor. Kalau ada berupa bentuk emas itu hanya rekayasa dari kalangan bangsa iblis atau jin yang menjerumuskan manusia berbagai macam cara. Bogor ini adalah harta karun. Kalau Bogor bisa dibikin sejahtera, maka Bogor akan jaya kembali. Masyarakat manusianya pun akan damai sejahtera kembali. Lambang ini adalah lambang kesuburan. Batu ini adalah lambang untuk menancapkan ke bumi yang intinya untuk menaruh benih-benih. Inilah lambang kesuburan, lambang kesejahteraan dari Pajajaran. Selamat semua wahai pengikut-pengikutku yang memiliki jiwa kesatria dan kesetiaan yang tidak akan pudar. Bagi yang belok tidak akan lahir kembali. Kalau ada sekalang bangsa manusia atau memiliki kemampuan mengatasnamakan sebagai Siliwangi, silakan datang ke sini dan rengkangkan tangannya seperti ini. Kalau bisa, itu adalah Munding Wangi yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnalah kalian, pengikut-pengikutku. Silakan bagi yang belum menemukan wadah, silakan cari wadah. Ketentuan ini sudah di bawah saatnya Pajajaran dan juga Terah Alur Mataram akan berjaya kembali dalam satu naungan. Semua kalangan para raja, para penguasa di daerah Pulau Jawa ini, yaitu negara Indonesia, sudah lahir kembali. Silakan cari wadah. Hidup Pajajaran. Hidup Sri Rama. Hidup Mahadewa. Hidup Dewa Brahma. Hidup Dewa Surya. Dan yakini dengan ajaran yang saat ini wadah ditempati. Islam adalah agama. Sang Khalik adalah penguasa alam semesta, yaitu Allah Ta'ala. Dialah Maha jantung hati jiwa raga. Aku pun berlutut, bersujud hanya kepada beliau. Kitab suci Al-Quran itu adalah kitab. Baginda Nabi adalah pemimpinku. Hari ini aku bersumpah bahwa aku lahir kembali. Percaya atau tidak, aku lahir kembali. Bukan kemauan yang punya wadah ini, bukan kemauan yang punya pikiran ini, tapi aku lahir itu atas kehendak Sang Khalik. Ingat, selamat bangkit kembali, berjayalah Pajajaran yang dulu pernah menggemparkan sebagian tanah Jawa Barat. Ayah Anda Wastu Kencana, Maha Guru, Resi Kunjung Putih, semuanya pun merestui dengan keyakinanku Islam. Islam adalah agamaku. Sempurnakan semua kalian, sempurna dan mengikuti segala keinginan hati wadah yang kalian tempati. Jangan mengarahkan yang wadah kau tempati untuk menjerumuskan atau menjauh dari aturan agama atau mengelalaikan perintah Allah. Ingat itu, manakala menjerumuskan atau melalaikan perintah Allah, maka tamatlah riwayatmu dan tidak akan lahir kembali. Kalian semua paham
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalilah sini semula. Semua di sini malam datang ke tempat kubur yang intinya dituju yang batu basah di sini, batu tulis yang penyampaian mulut setiap kalangan bangsa manusia. Ini yang menulis Munding Wangi alias Raja Pajajaran. Sebagian ada yang menyatakan ini yang menulis Wastu Kencana Ayahanda Siliwangi, dan sebagian menyatakan ini adalah yang menulis dengan munculnya ketentuan. Ini sebenarnya rahasia. Sebenarnya penulisan ini adalah asli tangan dari jari jemari Subang Larang. Dan tapak kaki itu, percaya atau tidak, itu bukan tapak Siliwangi, tapi tapak Subang Larang. Lambang ini di situ tertera selamat datang Seribat Paduka Almarhum. Itu arti yang lebih jauh. Yang namanya almarhum kok dibilang selamat datang berarti itu lahir kembali. Memang dalam aturan Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi. Manusianya badannya hancur, roh menghadap Sang Khalik, dan kemampuannya itu akan lahir kembali, dan itu akan lahir bukan atas kemauan si manusianya, tapi itu atas ketentuan dari Sang Khalik. Intinya muncul dilahirkan kembali karena banyak berbagai macam simpang siur penyampaian bahwa Siliwangi mati dibunuh Raden Kian Santang, putranya sendiri. Sebenarnya itu untuk membenarkan Munding Wangi atau Pajajaran atau Raja Pajajaran Siliwangi bukan meninggal di tangannya putranya sendiri Raden Kian Santang, tapi meninggal beserta jasad wadahnya yang prosesnya dari Sancang, karena itu dapat restu dari Mahadewa karena keinginan dia akan lahir kembali. Kalau dibilang Munding Wangi atau Raja Pajajaran mati di tangan Kian Santang, Raden Kian Santang beragama Islam. Bahkan sebelum Munding Wangi, dia lebih dulu meyakini ajaran Islam. Dan dalam aturan Islam tidak ada paksaan. Ingat, tidak ada paksaan. Islam cinta damai. Islam membawa kedamaian, kesejahteraan. Kalau dipaksakan, jangankan kalangan bangsa manusia, tingkat Nabi pun, Allah sendiri pun tidak akan berhak memaksa kehendak umatnya, karena itu adalah pilihan. Makanya Allah menciptakan adanya surga, adanya neraka, berarti itu pilihan dari keniatan si manusianya. Percaya atau tidak, ini yang kusampaikan. Barangkali ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan dirinya itu titisan Siliwangi, silakan datang ke sini. Sentuh tapak ini, batu ini, tangan kanannya sentuh di situ. Kalau bisa berdiri, itu adalah asli. Apa? Tapi pesan saya, jangan mengatasnamakan diri Siliwangi, karena Siliwangi cuma satu. Kalau datang ke sini berambisi, itu sama juga mengorbankan yang Anda inginkan. Yang selama bertahun-tahun Anda memiliki segala kemampuan, maka akan terpisah lahir kembali. Tangan kanan itu pun akan melenyapkan segala kemampuan Anda. Ingat pesan saya, Siliwangi atau Munding Wangi lahir kembali bukan untuk mencari kebanggaan atau nama, tapi untuk menciptakan, melahirkan para pengikutnya. Karena di zaman sekarang banyak berbagai macam sejarah simpang siur. Itu lahirnya Munding Wangi atau Siliwangi. Kalau datang ke sini
yang intinya berbondong-bondong mengharap apa yang diinginkan supaya diijabah. Sebenarnya segala keinginan hajat si manusia yang datang ke sini bukan karena tempatnya, tapi karena niat hatinya mendawamkan kitab suci Al-Quran. Dari ayat ke ayat itu sudah mengartikan bahwa Allah pun menjanjikan. Tapi karena si manusia itu dapat penyampaian dari mulut orang yang jelas-jelas memiliki kemampuan, tapi kemampuan itu dikendalikan dari kalangan iblis dan jin. Allah sudah memberikan tempat yang istimewa yang namanya musola atau ibadah, yaitu tempat masjid. Bagi yang beragama Hindu, silahkan datang ke tempat untuk sembahyangnya Hindu. Karena semua agama, lahirnya agama, semua pemberian dari Sang Khalik. Kenapa dengan rekayasa perubahan? Makanya lahirnya Islam, supaya kitab itu tidak dirubah atau direkayasa dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Semua agama bagus. Semua agama itu menciptakan kesejahteraan. Dan semua agama pun tidak mengajarkan untuk menumpuk harta, tapi agama mengajarkan supaya saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Itulah agama. Agama tidak memberikan aturan golongan. Agama cuma satu, tujuannya supaya selalu berserah diri. Kalau Hindu berserah diri dari Sang Mahadewa, itu Dewa Siwa, rajanya dari segala dewa. Kalau Islam mengajarkan berserah diri, yaitu pada Sang Khalik. Sebenarnya itu cuma jabatan. Dia sebagai dewa itu jabatan. Beliau sebagai nabi itu juga jabatan. Karena kitabnya saja itu yang direkayasa. Jadi percaya atau tidak, itu yang saya tahu dan itu yang saya terima. Kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung dari sekelompok kalangan agama, saya mohon maaf. Saya pribadi cuma menyampaikan dengan apa adanya. Semua agama bagus. Agama tidak untuk selalu membenci. Agama tidak selalu untuk membagi-bagi golongan atau kasta. Agama semuanya sama, tergantung dari manusia. Kembali lagi, hanya Sang Khalik. Makanya munculnya Islam, turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu yang tidak bisa dirubah dari tangan-tangan manusia. Percaya atau tidak, ini yang saya sampaikan. Di mana istana Pajajaran, sebagian manusia menyampaikan istana itu ada di puncak lereng Gunung Salak. Salah besar dan itu salah kaprah. Puncak Gunung Salak itu adalah lahirnya Munding Wangi dan sekaligus digembleng dari ayahandanya dan mendapat anugerah dari para Mahadewa di puncaknya itu. Di mana kerajaan Pajajaran? Pajajaran ditutup pakai jala sutra dari Mahagurunya Resi Kuncung Putih. Pajajaran ada di kota sini. Inilah kota Bogor, tempat bertenggernya kerajaan Pajajaran. Kenapa tidak dilahirkan kembali? Itu nunggu waktu tiba saatnya. Pasti akan muncul. Bukan muncul berupa istana, tapi ada tanda-tanda dari fondasinya. Karena lahirnya pengikutnya, itu juga akan munculnya tanda darah dari kerajaan. Kapan waktunya? Itu rahasia Allah. Pesan saya selalu, semua agama bagus, semua agama saling mencintai, menghormati, tidak membedakan golongan. Karena apa yang namanya golongan, Allah itu paling benci yang namanya golongan. Allah itu paling tidak suka yang namanya golongan. Tergantung dari diri masing-masing. Maka kembali dari yang punya hati. Di sini tertera. Penjabarannya juga ada. Kalau masih penasaran, silakan datang dan ada penerjemahnya pakai bahasa Indonesia. Karena manusia di zaman sekarang untuk membaca pakai tulisan Pondok Soroko ini yang jelas awam. Manusianya Jawa, manusianya orang Indonesia. Sebenarnya pertama kali orang Indonesia, manusia Indonesia tetap pakai bahasa Pondok Soroko. Siapa yang membawa ajaran agama ini? Siapa? Beliaulah Raden Ajisaka dari India.
Pesan saya, silakan gali kembali dan cari. Di sini semuanya tersimpan. Apabila kata-kata saya ada yang menyinggung dari sekalang atau sekelompok manusia atau yang tidak terima, saya pribadi bukan mengaku sebagai munding wangi. Apa yang tadi saya keluarkan itu bukan karena kenyataan nuraniku, itu memang saya pun karena kehendak Allah. Kalau yang tidak terima, pribadi saya minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan saya menyombongkan, semuanya apa yang diberikan, yang dititipkan itu hanya sementara dan fana. Kembali semuanya atas kehendak Allah. Pesan saya, wahai saudara muslimku, berdoalah di tempat yang sudah disediakan musola, masjid. Apabila Anda punya hajat tujuan, ingatlah, cintailah, hormatilah, sayangilah kedua orang tuamu. Bahagiakanlah amanahmu, yaitu keturunanmu. Cintailah semua apa yang diberikan Allah, disayangilah. Maka segala keinginan tujuanmu akan diijabah. Yang penting satu syarat, berjalanlah dengan mengikuti kata alif, pasti itu terlaksana. Jangan selalu mendekatkan diri manakala lagi kesusahan atau kesulitan. Selalu ingat yang namanya Allah. Senang, susah, selalu ingat. Mohon maaf apabila kata-kata saya atau penyampaian saya yang jelas ditonton dari sekelang bangsa manusia. Mungkin banyak orang yang menyatakan bahwa ini saya sombong. Tidak ada sedikit rasa memiliki rasa sombong. Kesombongan yang berhak memiliki hanya Allah. Jangankan aku manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya dosa. Nabi sendiri, baginda Nabi pun tidak akan memiliki rasa sombong. Padahal doanya baginda sekali mengeluarkan doa itu terijabah. Saya cuma menyampaikan apa yang ada di diri saya. Cukup dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Pajajaran akan lahir kembali detik ini juga, malam ini juga. Doa dan mandat restuku, khususnya pengikutku yang paling setia, yang memiliki jiwa kesatria dan setia detik ini tidak akan pudar, maka akan lahir kembali. Tapi bagi memiliki jiwa atau pembelot waktu zaman kerajaan Pajajaran, maka kekuatannya pun akan musnah dan tidak akan lahir kembali, walaupun nempat di wadah manusia ataupun di benda-benda pusaka. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil